Kados pedang nggih, tapi nggih. Jaman riyen nggih ngoten. Nancep ngoten. Kerjien berarti niku nggih. Nggih. Itu jaman rumiyin masih bapak kula jaman-jaman riyen. Memang tempat ini sudah lama dikeramatkan warga. Dari tempat ini muncullah mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, bahwa batu ini dianggap sebagian masyarakat sebagai pedang naga puspa. Meski hal itu cukup aneh karena keberadaan pedang naga puspa sering dikaitkan di beberapa tempat dan hanya dianggap mitos. Tapi tidak sedikit yang masih menganggap batu ini adalah pedang naga puspa yang menancap di sebuah batu yang hingga sekarang posisinya tetap berdiri dan sulit untuk dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pada belusukan kali ini kita akan mengajak bolo-bolo untuk melihat sebuah batu yang mirip dengan sebuah pedang. Lokasinya berada di tengah area persawahan Dusun Bendo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Damel napa niki? Naon? Damel kloso. Nggih. Kok tasih kata pandan ten mriki? Kakak. Kapan Gusti? Kula Jombang. Nggih, Mbak. Batu ini berada tepat di bawah pohon raksasa dan terselip di beberapa akar. Memang tempat ini sudah lama dikeramatkan warga dan lebih dikenal sebagai punden sumur. Sebelum seperti sekarang banyak warga yang sudah memiliki sumur, dulunya warga mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga dari sumur di punden ini. Terdapat juga bilik kecil seperti kamar mandi yang masih dimanfaatkan warga untuk mandi selepas bekerja di sawah. Dari tempat ini muncullah mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, bahwa batu ini dianggap sebagian masyarakat sebagai pedang naga puspa. Meski hal itu cukup aneh karena keberadaan pedang naga puspa sering dikaitkan di beberapa tempat dan hanya dianggap mitos. Tapi tidak sedikit yang masih menganggap batu ini adalah pedang naga puspa yang menancap di sebuah batu yang hingga sekarang posisinya tetap berdiri dan sulit untuk dicabut. Memang bila dilihat batu ini mirip sekali seperti pedang. Ada tangkai pegangan serta motif yang mirip sekali dengan sebuah pedang. Terlepas mitos dan cerita, hal-hal seperti ini memang sering lekat kaitannya dengan adanya punden-punden yang berada di sebuah desa, yang kadang menjadi petunjuk adanya cikal bakal sebuah desa. Dusun Bendo. Nek sing sumur niku nggih, sumur keramat ngoten nggih. Nggih, rumiyin nak dereng enten sumur-sumur ten dusun. Terus niku wontene niku. Wontene namung niku terus maring dados keramat. Oh. Terus watune niku dianggap watu napa niku? Watu. Kados pedang nggih, tapi nggih. Jaman riyen nggih ngoten. Nancep ngoten. Nggih. Mau wirip pedang nggih, Mbak. Bu. Nggih. Kerjien berarti niku nggih. Nggih. Batune Jaman niku. kula nggih mboten semerang nggih, ke jaman rumiyin masih bapak kula nggih mboten semerang paling ya jaman-jaman riyen. Kan tasih kata tiang mriku napa niku sesajen nggih tasih kadang nggih. Niku nek wonten bersih desa utawa sedekah ngoten niku lho. Nggih nggih. Bulan-bulan 6 ngoten niku biasa. Nek bersih desa ten slametane ten sumur niku nggih. Angker mboten, Bu? Mboten. Oh. Ibu sinten, Bu, jenengan? Bu Hartati. Bu Hartati, warga mriki nggih. Jenengan. Kula Jombang. Oh. Nggih sampun nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Pun. Nggih, monggo. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, nggih.
Kita saat ini akan menelusuri dan berjalan kaki ke sana, dan ini berada di Desa Sumber Aji Kabuh ya, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Jadi ini kabupaten paling ujung di bagian utara ya Bolo. Dan di mana di depan sana itu Bolo, di bawah pohon apa itu, ringin ya, atau pohon apa, buagus ya, kayak apa namanya, tanaman yang mini itu loh Bolo. Besar itu pohonnya Bolo. Di situ ada sebuah batu yang menjadi mitos, yang diduga sebagai pedang yang tidak bisa dicabut Bolo, membatu di situ. Nah, jadi kita akan ke sana Bolo ya, melihat penampakannya seperti apa. Pohonnya seperti bonsai ya Bolo. Apik Bolo. Jadi ini sekelilingnya persawahan Bolo. Seperti ini. Oh, indah sekali ya. Nah, jadi di depan sana itu ada mitos-mitos yang berkembang, yang mana batu yang ada di sana seperti sebuah pedang yang menancap hingga berlumut Bolo. Nah, apakah betul ya Bolo? Maka dari itu jangan di skip Bolo ya, ikuti terus saja penelusuran kita menuju ke area sana ya Bolo. Nah, seperti ini Bolo, banyak petani Bolo, ini lagi mau ditanemin Bolo. Jadi sawahnya di sini rata-rata ditanamin padi ya Bolo. Nah, ini dibuat kloso ya kayaknya, biasanya daunnya pandannya tahu besar, dan ada geriginya pinggirnya itu Bolo, landep sekali ini Bolo. Nah, ini agak jauh blok Bolo lokasinya itu Bolo. Biasanya sepeda juga nekat ke sini, ini kayaknya jauh blok banget ini Bolo. Nah, di sini juga ada sumur Bolo, sumur dan jeding, kamar mandi. Nah, itu ya Bolo, seperti batu pedang itu menancap. Wah, mirip banget ya Bolo, seperti pedang. Nah, ini posisinya miring Bolo, ini pegangannya begitu Bolo, luandep sekali ini. Ada ukirannya ya, terlihat di sini Bolo. Seperti memang ini mitosnya sebuah pusaka begitu Bolo. Nah, lekuannya begitu bagus juga, presisi sekali menancap di sini Bolo. Seperti ini Bolo. Jadi ini posisinya di tengah persawahan. Dan selain itu Bolo, di samping-sampingnya ini juga ada batu yang juga bentuknya unik. Nah, seperti ini. Jadi mirip sekali seperti pusaka atau pedang yang menancap begitu Bolo. Sampai berlumut ya Bolo ini. Nah, posisinya di bawah pohon raksasa ini Bolo, yang kemungkinan usianya sudah ratusan tahun. Nah, di sini ada sumur. Apakah sumur ini kuno ya? Mari kita lihat. Nah, seperti ini. Ada airnya namun sedikit keruh ya Bolo. Dan ini ada kamar mandinya juga Bolo. Mungkin disediakan untuk petani ya,
yang bersih-bersih begitu, mandi, membersihkan badannya setelah mereka ke sawah ya. Nah, seperti ini. Bukan beringin ini bolo, enggak tahu ini pohon apa ya bolo. Nah, jadi ini kalau dari sini penampakannya seperti ini bolo. Dan terlihat juga di sini ada sebuah sesajian ya, bekas sesajian yang dipasang masyarakat untuk merituali batu yang ada di sini. Nah, seperti ini, pohonnya hingga menjalar kemana-mana ya akarnya dari pohon ini. Berenjol-berenjol begini, besar sekali. Nah, seperti ini. Memang terasa aura yang cukup magis ya bro. Ini bahaya sekali kalau ketemu kolektor ini. Jadi menancap di sini ya bro, di tengah sawah, pusaka, sampai berlumut seperti ini ya bro. Yang unik dari batu ini bolo, ada seperti ukiran pelipit ya di bagian sini, yang seakan-akan memang menyerupai sebuah pedang begitu bolo. Terus menancap ke sini, ke tanah, yang tidak tahu dasar dari batu ini sampai seberapa ya bolo. Dan itu di sela-sela dari akar ini bolo. Ini ada dua batu juga yang sepertinya juga dikeramatkan. Meskipun kecil, ini sangat antep sekali bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu. Rasanya itu seperti batu yang berat. Nah, seperti ini. Dua ya bolo. Maksud pedang yang konon pedang juga membatu Dan berlumut kan ya. Jadi batu ini sudah berlumut terus menancap. Nah, jadi seakan-akan menyerupai sebuah pedang yang menancap di sela-sela akar pohon raksasa. Nah, kalau masyarakat sekitar Ya, ini masih mempercayai Kang, karena terbukti dari beberapa ini ya, apa namanya, bekas sesajian ya, bekas sajian, entah ini cok bakal atau seperti apa orang Jawa berbagai macam. mengatakan. Nah, berarti kan tempat ini masih dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya yang menempel di sini. Karena tidak ada yang berani membongkar ya. Bahkan bebatuan yang dibawa ini pun juga dibawa pedang ya. Ini menurut salah satu keterangan dari warga, Ya. ini tidak bisa dicabut Kang, batu ini. Bener ya. Jadi memang susah dicabut karena mempunyai daya magis yang begitu kuat ya. Apakah mungkin ini dulunya memang sebuah pusaka lalu membatu begitu ya, terus tertancap di sini. Bisa jadi seperti itu ya. Terus yang satunya ini ada dua batu, yang satu ini menyerupai layaknya sebuah arca ya kan ya. Saya coba angkat yang sebelah sini, beratnya itu seperti batu 5 kali lipat ini loh rasanya. Coba diangkat gini aja. Beda. Apakah karena seringnya tempat ini menjadi ritual begitu ya? Iya. Kalau biasanya batu dengan Padahal ini kan kecil begitu loh. Ini biasanya diangkat mudah loh, enggak Tangan satu nggak kuat kan teman. Ini kalau batu normal ya. Ini diangkat itu sudah Berat sekali Kang ini. sudah bisa. Cuman ini aneh. Dengan ukuran segini itu kayak ukuran 5 kali lipatnya Iya, batu, batu ini. ini rasanya itu. Ukuran segini. Terus yang satunya coba, lebih berat lagi Kang. Iya. Kayak iya. Susah. Terus bentuknya sangat presisi sekali ya bolo. Posisinya itu juga unik loh bolo. Memang betul-betul menyerupai sebuah pedang bolo. Nah ini seperti tuas atau pegangannya ya.
terus di sini ada motif begitu. Lalu di sini tuh seperti lancip, kalau dilihat seperti keris juga bisa ya, ada lekuk-lekuknya ini ya, seperti ini bro. Oke, mungkin seperti itu ya bro untuk penelusuran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu rahayu rahayu.